الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, tema kita siang ini adalah cintai Nabi Muhammad SAW dan raihlah syafaatnya. Tentunya ini pembahasan yang ada kaitannya erat dengan kebahagiaan kita dunia akhirat, keberhasilan kita dalam kehidupan di padang mahsyar. Karena tidak terlepas daripada yaitu syafaat dan pertolongan Nabi. Kita nanti di akhirat hadirin di hadapan Allah sangat ketakutan dengan segala permasalahan dosa yang pernah kita kerjakan. Makanya para ulama katakan kita tidak akan mudah masuk surga, kita tidak akan mudah melenggang menuju surga tanpa rekomendasi Nabi Muhammad, tanpa tanda tangan beliau, tanpa syafaat pertolongan beliau. Makanya hadirin, para ulama berkata bahwa cinta kepada Nabi ini adalah hukumnya wajib, ya. Harus Nabi Muhammad dulu, baru orang tua, baru yang lain-lain. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nomornya pun masih awal-awal, nomor 15, nomor 14 ya, dalam sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi, sehingga saya lebih dicintai dalam hatinya. Aku dulu, kata Rasul, min walidihi, melebihi daripada cintanya kepada ayah ibunya, wa waladihi, daripada anak cucunya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Jadi Rasulullah dulu, baru yang lainnya. Cinta kepada Nabi di sini artinya hadirin adalah tunduk, taat, patuh dan mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cinta di sini artinya yaitu tunduk, taat dan patuh kepada Nabi SAW. Jadi satu paket tuh. Kalau kita cinta kepada Nabi, itu satu paket cinta kepada Allah. Nah, contohnya bagaimana hari ini? Saya kasih contoh dulu cinta kepada Nabi seperti apa. Yang paling gampang nih, karena mohon maaf, ini bukan cinta antara laki dan laki gitu ya. Ini kan cinta umat kepada Nabi Muhammad begitu. Cinta umat ya laki dan perempuan, mengidolakan Nabi. Saya kasih contoh dulu yang gampang. Ada seorang sahabat bernama Nadhr bin Anas. Beliau masih Islam. Setelah masuk Islam, bundanya kan masih agama nenek moyang, masih menyembah berhala. Kata bundanya, wahai anakku Nadhr, kalau kamu tetap pada agama Muhammad, pada agama Tauhid, pada agama Islam, ibu tidak akan makan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Mogok makan sampai kamu kembali ke agama nenek moyang. Apa kata Nadhr bin Anas? Wahai bunda, engkau adalah ibuku, darah dagingku. Tapi kalau engkau menyuruh saya murtad dari Islam,
saya tetap memilih Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya cinta Allah kepada Rasulnya itu melebihi daripada orang tua. Saya tidak akan keluar dari Islam sekalipun bunda tidak akan makan minum bukan cuma seminggu 2 minggu, bahkan selamanya tidak akan saya gubris. Sekalipun saya tetap menghormati bunda sebagai darah daging saya, karena Islam mengajarkan begitu. Tapi untuk pindah agama, untuk berubah keyakinan, saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh yang kedua hari ini, ada mbak-mbak kerja nih yang katakanlah gaji UMR dengan ijazah aliyah SMA, dia bekerja di satu perusahaan, maka supervisor ataupun head manager untuk bagian personaliannya dia bilang kamu akan diterima, ya. Dan syaratnya kalau kamu sudah diterima dalam pekerjaan di perusahaan kami, kamu wajib lepas jilbab. Si mbaknya bilang terima kasih, saya tidak akan kerja di sana. Itu namanya cinta kepada siapa? Rasulullah, melebihi daripada yang lainnya. Hadirin, begini. Contohnya lagi Pak, bahaya nih Pak bagi umat Islam terutamanya. Ada orang Islam tidak pernah bangun tahajud, tidak pernah memperhatikan sabda Nabi tentang sholat malam. Enggak pernah tuh, seumur umur dia bangun tahajud tidak pernah. Tetapi ketika ada perlombaan World Cup, ada pertandingan bola, dia bisa bangun jam 2 malam. Sedangkan perintah Nabi untuk tahajud dia tidak hiraukan. Tapi ketika ada pertandingan bola, dia bela-belain sampai pasang alarm, buat kopi, begini gitu dan semacamnya, supaya bisa bangun jam 2, jam 3 untuk nonton bola. Itu berbahaya hati. Kalau kita mengidolakan orang lain melebihi daripada baginda Rasul, ini mempunyai nanti efek di akhiratnya seperti apa? Saya tampilkan dulu hadisnya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini riwayatnya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kalau tadi kita barusan membaca hadis nomor 15, Pak. Sekarang kita naik, bukan naik banyak, bukan naik sedikit nih. Naiknya cukup banyak. Kita baca nomor 5817. Oke, itu. Ini kenapa? Hadirin, dalam hadis 5817, riwayatnya masih riwayat Al-Imam Bukhari. Ya. Di sini tentang kecintaan kita kepada Nabi SAW, harus beliau dulu baru nanti yang lain. Bahkan kita khawatir hadirin kalau ada orang mengefans, mengidolakan selain Nabi Muhammad. Coba kita lihat. Ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki ila Rasulullah SAW. Seorang laki-laki datang nih kepada baginda Rasul. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa taqul fi rajulin, bagaimana Tuhan katakan tentang seseorang ahabba qauman, yang dia cinta kepada orang lain, walam yalhaq bihim, tapi tidak pernah berjumpa dengannya. Sebenarnya ini hadis ujian untuk kita, Pak. Ya Rasul, ada satu kelompok orang yang cinta kepada orang lain tapi nggak pernah berjumpa. Kalau para sahabat Nabi kan berjumpa dengan Nabi, kita nggak pernah jumpa. Bahkan sudah 1400 tahunan nih kita yakin dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama pelengkap, agama penyempurna. Ya, bagaimana ya Rasul, ada orang yang cinta kepada orang lain tapi nggak pernah berjumpa. Persis untuk kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Sekalipun kita tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad SAW, tapi kita mengidolakan Nabi, tapi kita mencintai Nabi, dengan harapan kita akan dibangkitkan bersama Nabi di padang mahsyar. Ada umat Islam yang mencintai para artis, para aktor, para ini itu dan macam-macam public figure, bahkan yang non muslim. Contohnya yang tadi, nggak pernah bangun malam, nggak pernah tahajud. Ketika ada pertandingan Ronaldo dan Messi, Pak, dia bela-belain, dia cinta habis pada mereka. Ini orang kayak ini yang dibangkitkan di padang mahsyar bersama Ronaldo dan Messi ini. Kira-kira bisa berikan pertolongan nggak di padang mahsyar? Pak, jangankan manusia biasa kayak gitu, Pak. Bahkan orang kafir itu, nabi-nabi pun semuanya angkat tangan di padang mahsyar, tidak berani memberikan pertolongan. Kenapa?
Saking marahnya, murkanya Allah. Hadirin, murka Allah terberat ada di padang mahsyar. Dan kita semua nanti di padang mahsyar ketika dibangkitkan dari kubur-kubur kita, kita sangat memerlukan pertolongan orang-orang soleh. Sholat, puasa, zakat, ketaatan Anda, ketaatan kita, baca Quran, puasa Ramadan, itu belum bisa dicairkan kebaikannya. Itu belum berlaku lagi. Kita harus mencari orang-orang soleh supaya berhadapan dengan Allah. Tetapi sayang, 25 nabi itu tidak berdaya. 24 nabi selain Nabi Muhammad tidak berdaya. Kalau ini nomor 5817, sekarang kita balik lagi aja nomornya 4435. Masih hadisnya riwayat Al-Imam Bukhari. Karena Al-Imam Bukhari adalah merupakan peringkat hadis tertinggi dari hadis yang lainnya. Coba kita lihat. Ya, pada 4435. Ini hadirin, keadaan di padang mahsyar begitu dahsyatnya. Kebetulan para jemaah dipahami ini, setiap ada gempa bumi, setiap ada gunung meletus di negeri kita atau di belahan dunia lain, ada tsunami, ada musibah, itu memang murka Allah karena dosa-dosa kita. Tapi belum seberapa. Murka Allah yang paling hebat, yang paling menakutkan, dan pada puncaknya murka Allah di padang mahsyar nanti. Hadirin, kebetulan saya saksi hidup kejadian tsunami Aceh. Tanggal 26 Desember 2004 saya di sana. Saya sedang berdakwah di Banda Acehnya. Bahkan sehari sebelum terjadinya pada hari Sabtu, saya masih sholat zuhur di Banda Aceh. Setelah saya memberikan kajian di Montasik. Dulu lagi itu Pak, berarti udah berapa tahun ya? Udah 20 tahun ya? Udah tua juga kita ya? Udah 20 tahun rupanya, Masya Allah. Ini benar, saya merasakan goncang yang sangat dahsyat. Hampir berapa skala Richter waktu itu Pak? Iya kan? 8 atau 9? 8, sekian. Dahsyat sekali, saya merasakan semua orang berlarian ke rumah. Kebetulan hari Sabtunya kita udah naik gunung Pak. Saya pun ya Allah. Kenapa? Karena itu tanggal 24 Desember. Tanggal 4 Desembernya itu adalah hari ulang tahun GAM. Dan bendera-bendera GAM itu masih ada, itu GAM belum bubar. Jadi kita melewati satu tempat di hutan-hutan yang tidak bertulang berulang. Pokoknya kalau saya ditanggap, pokoknya saya kasih KTP ini, saya orang Jakarta loh. KTP saya Jakarta. Ya, saya orang Jakarta nih. Khawatir juga Pak. Tempat sepi dan macam-macam, setiap hari kepala polisi yang pecah. Ya karena mereka membidiki dari jarak di hutan-hutan. Ketika polisi lagi patroli, nggak pakai baju seragam yang ini, kepalanya pecah. Hampir tiap hari. Polisi yang gabungan Brimob dan TNI yang di sana. Jadi itu pas hari Sabtunya kita berangkat ke Takengon, Aceh Tengah. Ya, yang ada Danau Laut Tawar. Di situ saya mengisi beberapa kajian di sana. Nah, besoknya hari Ahad, goncang sangat dahsyat. Sampai danau laut air tawarnya tidak segunung, muncrat ke masjid kita Pak. Khawatir masjid banyak yang runtuh karena lampu-lampu tengahnya besar-besar itu, kita keluar semuanya. Pagi hari waktu makan pagi itu Pak. Keesokan harinya, berselang berapa hari, 2 hari, 3 hari, saya turun ke Banda Aceh. Ya Allah ya Rabbi, mayat kelimpangan seperti ini. Padanya cengkang begini, terlentang dan tangannya kaku, warnanya hitam semua. Waktu itu para relawan datangnya masih kurang Pak. Baru 2 hari 3 hari. Bahkan jenazah ada yang membusuk dan macam-macam. Nanti kalau udah seminggu, 10 hari baru deh. Banyak relawan-relawan. Hadirin, para jemaah Allah, itu saya saksikan. Kedahsyatan tsunami dan gempa Aceh bukan murka Allah yang paling dahsyat. Murka Allah 1000 kali lipat lebih hebat tadi di padang mahsyar ketimbang tsunami. Nah, disinilah hadirin, kata Nabi dalam hadis Bukhari ini, ya, ana sayyidun nas, saya pemimpin seluruh manusia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa tadruna mimma dzalik, tahu enggak kalian kenapa saya menjadi orang yang paling mulia di padang mahsyar nanti? Yajma'un nas al-awwalin wal akhirin. Allah kumpulkan seluruh manusia dari pertama sampai terakhir fi sha'idin wahid, di satu lapangan yang sangat luas, namanya padang mahsyar, di atas langit ketujuh.
tentu kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, dari tulang ekor kita yang tidak apa? Tulang ekor kita yang tidak hancur, Pak. Saya wajah kayak begini, Anda begitu, itu dibangkitkan di padang mahsyar. Cuma body kita dan organ di dalaman kita ini sudah diganti oleh Allah menjadi yang lebih kuat staminanya, karena matahari cuma 1 mil, itu kita tidak terbakar. Kata Rasul, wa tadnu syamsu, matahari mendekat kepada kita. Fayablughun nas minal ghammi wal karab, manusia berada pada puncak ketakutan yang sangat dahsyat. Ma la yutiqun, mereka tidak mampu menanggungnya di padang mahsyar. Wa la yatahammalun, dan mereka tidak bisa bersabar di sana. Akhirnya kita nggak bisa tuh saat itu bilang, ya Allah tolong, nggak bisa. Kita cuma mencari orang-orang soleh, Pak. Dari 24 nabi yang disebut dalam hadis ini, bahkan puluhan hadis yang saya baca, bisa jadi ratusan hadis tentang syafaat, itu yang disebut cuma 5 nabi saja. Ya, the top, bukan 7 nih, the top 5-nya para nabi nggak bisa tidak bisa memberikan apa. Padahal para nabi ada 24, Pak, selain Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Ini kalau nggak dilalui lupa nih, Pak. Kalau dilalui gampang ingat tuh, kayak anak PAUD ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Kalau ini gampang tuh, Pak. Yang terakhir siapa? Muhammad. Ini 24 nabi, coba kita lihat. Akhirnya pertama kali kita minta tolong sama Nabi Adam. Hadirin, hadis semacam ini tentang syafaat saya dapati hampir 100 lebih, Pak. Syafaat artinya pertolongan Nabi Muhammad di padang mahsyar, yang para nabi itu tidak bisa karena punya aib masing-masing. Ini disebutkan, Pak. Akhirnya kita datang ke Nabi Adam. Wahai Adam, tolong kami. Engkau adalah hamba Allah pertama kali yang Allah utus ke dunia. Kata Nabi Adam, wahai anak cucuku, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa? Allah pada puncak murkanya. Kata Nabi Adam, innahu nahani 'ani syajarah fa'asaitu. Saya pernah dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Ingat-ingat ayat itu, Pak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam dan Hawa, tinggal di surga. Ini saya tampilkan. Ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Ini ayat 35-nya. Wa qulna, dan kami berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, silakan kamu tinggal bersama istrimu Bunda Hawa di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan kamu makan dari buah apa saja sepuasmu, terserahmu, tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu mendekati pohon ini. Ini yang terkenal namanya pohon apa? Buah apa yang dimakan ada? Buah khuldi. Terkenalnya begitu. Jangan kamu dekati ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kata Nabi Adam, bukan cuma saya dekati, buahnya saya ambil, saya makan. Akhirnya Nabi Adam berkata, nafsi, 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 sendiri. Saya tidak berani memberikan pertolongan syafaat kepada kalian. Saya punya aib di hadapan Allah, pernah makan buah khuldi yang dilarang. Kemudian Nabi Adam berkata, idhabu ila Nuh, sana kalian pergi kepada Nabi Nuh. Kita minta tolong, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kata Nabi Nuh, apalagi saya. Dalam surat Nuh ayat 26, Allah menceritakan tentang doa saya yang sangat kejam. Ya Allah, matikan semua orang kafir yang mengganggu dakwahku, ya Allah, yang menghinakan keluargaku, yang melempari kotoran dan batu kepada aku ketika aku berdakwah Islam. Akhirnya Allah datangkan banjir bandang yang juga hebat, dan kaum Nabi Nuh mati semuanya kafir. Kata Nabi Nuh, itu doa sangat kejam, saya malu kepada Allah. Itu aibnya Nabi Nuh. Ketiga, singkat saja hadirin, panjang banget hadisnya. Yang ketiga, kita datang ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, tolong kami, berikan syafaat pertolongan. Kami gak tahan di padang mahsyar ini, ya Ibrahim. Hadirin, satu-satunya nama yang kita baca, Pak, dalam sholat kita selain Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim.
Kita berharap banyak sama beliau ini. Makanya sebutan kakek para nabi itu Ibrahim. Ya. Kenapa? Karena dari jalur beliau itu yang nasabnya paling gampang dihafal. Nabi Ibrahim istri pertamanya Bunda Sarah. Nabi Ibrahim istri keduanya Bunda Hajar. Dari Bunda Sarah punya anak Nabi Ishak. Dari Bunda Hajar namanya Ismail. Nah, dari Bunda Sarah ini Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, terus keturunannya sampai Isa bin Maryam. Makanya disebut bapak para nabi. Sedangkan Bunda Hajar keturunannya Ismail, tidak ada nabi kecuali terakhirnya siapa? Muhammad SAW sebagai penutup penyempurna para nabi. Hadirin, kita berharap banyak, tetapi sayang Nabi Ibrahim berkata, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian wahai anak cucuku. Kenapa? Wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadiban. Saya punya aib, saya pernah berbohong 3 kali dalam semasa hidup saya. Nabi Ibrahim Pak, umurnya hampir 100 tahun, bohongnya cuma 3 kali. Ini pun bukan bohong benar-benar. Yang pertama, beliau diajak keluar oleh kaumnya dari kampungnya, lalu beliau berkata, ini sakit, saya sakit. Sebenarnya bukan sakit apanya? Anggota tubuh, tapi yang sakit adalah hati beliau ketika melihat kaumnya menyembah berhala. Ketika kaumnya berangkat, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan apa? Berhala-berhala. Mereka pulang, mereka bertanya, Ibrahim, siapa yang hancurin ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tuh, yang besar. Ya. Yang ketiga, ketika Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim ditanya oleh raja yang zalim, karena Bunda Sarah cantik, ya. Kalau beliau berkata, beliau ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab, she is my wife, tapi beliau katakan, she is my sister. Kalau beliau menjawab, she is my wife, ini adalah istriku, akan celaka bagi keluarga Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau menjawab, she is my sister, ini adalah saudariku. Maksudnya ini saudara seiman. Ya, karena ini adalah tujuannya siasat politik dalam retorika menjawab itu supaya Nabi Ibrahim tidak apa? Tidak celaka. Tapi tetap bagi Nabi Ibrahim adalah sebuah kebohongan. Akhirnya Nabi Ibrahim angkat tangan, kita datang terima. Ya Musa, wahai Nabi Musa, tolong kami. Hadirin, apa aibnya Nabi Musa? Pernah ninju seorang Kipti Mesir kelak mati. Ada dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 15. Kata Nabi Musa, saya tidak berani memberikan pertolongan syafaat kepada kalian. Kenapa? Saya pernah membunuh seorang jiwa tidak bersalah, kelak mati. Boleh buka Al-Qasas 28. Akhirnya yang terakhir kita datang kepada siapa? Ya Isa, wahai Isa bin Maryam. Hadirin, beban Nabi Isa lebih berat. Kenapa? Saya tidak bisa berikan pertolongan kepada kalian. Kenapa? Saya disembah sebagai anak Tuhan. Saya bukan anak Tuhan. Saya hamba Allah dan Rasulnya. Hadirin, ketika Nabi Isa udah enggak tuh 5 orang berarti Pak. Akhirnya Nabi Isa berkata, idhabu ila Muhammad SAW, yang bisa nolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian supaya cepat masuk surga, diringankan beban kita di padang mahsyar, cuma Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita datang kepada baginda Nabi, ya Rasul, tolong kami. Di situ pun yang disebut dalam hadis ini bukan anak cucu Nabi Muhammad, tetapi umatnya yang disebut. Nih dia, coba kita lihat. Ya Rabbi ummati, ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi, ya Allah umatku, ya Allah, tolong ya Allah. Di situ Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Nabi, jangan kau bersedih. Adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min babil aiman min abwabil jannah. Masukkan umatku, umatmu segera ke dalam surga yang mereka masuk surga tanpa hisab. Hadirin, jadi Nabi Muhammad tidak akan senang-senang Pak di dalam surga selama umatnya masih ada yang mendekam di dalam neraka. Makanya para ulama katakan wajib mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari masalah inilah hadirin para yang dirahmati Allah, ya. Jadi yang disebut cinta kepada Nabi adalah tunduk patuh kepada beliau. Hadirin, kalau ditanya, ini kan kita cinta kepada Nabi berarti all in dalam semua biografi beliau, termasuk hari kelahiran beliau. Sebenarnya kalau hari kelahiran Nabi Pak, kita kaitkan dengan pembahasan lebih jauh. Contohnya begini, kalau Maulid itu adalah dalam bahasa Arabnya disebut zorof zaman, waktu kelahiran, waktunya.
Tapi kalau disebut maulud adalah orang yang dilahirkan. Dalam hal ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya ada tujuan mulia tuh. Kalau tujuan maulid waktu kelahiran Nabi dari pihak Allah Ta'ala, ini sangat basic pembicaraannya. Ya. Tujuan maulid kalau dari pihak Allah SWT apa hadirin? Satu, Allah ingin menginformasikan kepada seluruh manusia bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Yang melenceng dari akidah ini sesat, menyesatkan. Enggak ada Nabi Muhammad. Saya kan belajar di India Pakistan ya Pak. Sampai saya pernah datang ke markas besarnya orang-orang Ahmadiyah. Ya, terutama yang daerah Qadian di India, mereka masih mengakui kalau Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu kan sensitif, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kalau yang dilapornya di Pakistannya, mereka hanya meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid atau pembaharu, bukan Nabi. Lebih ringan sih kalau di Pakistan. Nah, penutup para nabi. Jadi kalau tujuan maulid dari pihak Allah, Allah ingin memaklumkan kepada kita Nabi Muhammad dilahirkan sebagai penutup para nabi. Sebab Nabi Muhammad lahir bukan kayak Nabi Adam, Pak. Hadirin, Nabi Adam diciptakan oleh Allah apakah dari bayi di dalam surga? Tidak. Allah cuma katakan apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi dari Nabi Adam udah usia 40 tahun langsung besar tanpa dilahirkan dari ayah, bunda, tanpa pernikahan. Cuma Allah katakan kun fayakun. Tapi kalau Nabi Muhammad dengan pernikahan Bunda Aminah sang bunda dan ayahanda siapa? Abdullah. Nah, dengan tujuan maulid itu kalau dari pihak Allah adalah penutup para nabi. Ini Al-Qur'annya ada dalam Al-Ahzab surat ke-33 pada ayat ke-40. Ya. Ini betapa pentingnya memahami kayak beginian hadirin. Kalau tujuan maulid pihaknya dari mana? Dari pihak Allah Ta'ala. Coba kita buka tuh ayat 40-nya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad bukan ayah kalian. Ya, walakin Rasulullah, walakin akan tetapi beliau adalah Rasul Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Hadirin yang kedua, dengan adanya maulid ini tujuannya kalau dari Allah Ta'ala yaitu dilahirkannya Nabi sebagai penyempurna agama Islam. Karena aktornya yang membawa Islam ini Nabi Muhammad sebagai penyempurna Islamnya para nabi semuanya. Makanya yang kedua adalah sebagai penyempurna agama Islam terdahulu, agama Islam para nabi-nabi terdahulu. Begitu tujuan maulid dari pihak Allah Ta'ala, sebagai penyempurna Islam agama para nabi terdahulu. Ini ayatnya sangat banyak nih hadirnya. Tapi saya tampilkan satu saja, contohnya dalam Ali Imran surat ketiga, ya, ayatnya pada ayat ketiga juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maaf, bukan Ali Imran, maksud saya Al-Maidah ayat ketiga. Tadi saya tulis Ali Imran. Nih, kalau tujuan maulid dari Allah Ta'ala adalah dari pihak Allah, ya, Allah yang mengatakan agama udah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya rela Islam sebagai agama kalian. Ini setelah diutusnya Nabi Muhammad, dan diutusnya Nabi diawali dengan kelahiran beliau. Hadirin. Nah, kalau tujuan maulid dari pihak umatnya, ya, pertama, tujuan maulid dari pihak umatnya adalah
supaya tetap beriman. Atau ya, di sini supaya kita tetap beriman hadirin. Tetap iman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi SAW. Karena kalau orang meninggal tanpa iman, Nabi Muhammad udah gak bisa nolong, Pak. Tadi di awal saya katakan bahwa pembicaraan tentang syafaat saya dapati hadisnya hampir 100-an. Sekarang saya buka di coba nomor 6.000 atau 7.000-an, ya, yang mana Nabi sudah mengeluarkan ada seseorang, beberapa orang umat Islam yang sudah masuk neraka. Nabi yang menolongnya, karena beliau tidak tega untuk membiarkan ada orang kekal dalam nerakanya. Tapi kalau orang itu tidak iman, nggak bisa, nggak bisa ditolong oleh Nabi Muhammad, bahkan dilarang oleh Allah. Ya, contohnya ini ada dalam suratnya At-Taubah ayatnya ke-80 hadirin. Nanti orang yang mati dalam keadaan kafir tidak bisa dapat pertolongan. Ali Imran, contohnya Ali Imran 91. Coba ini kita bacakan sebentar ya. Dalam surat At-Taubah itu, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, wahai Nabi Muhammad, kamu minta ampunan untuk orang-orang kafir, aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak minta ampunan untuk orang-orang kafir. In tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu minta ampunan untuk orang kafir bahkan 70 kali, ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah ampuni dosa mereka. Boleh Anda buka terjemahannya. Apa kata Allah? Fala yaghfirullahu lahum, tidak akan Allah ampuni dosa mereka. Sebabnya apa ya Allah? Dzalika bi annahum kafaru, yang demikian disebabkan karena mereka kafir billahi wa rasuli, tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah hadirin para yang dirahmati Allah, jadi dengan tema cinta kepada Nabi ini supaya tetap iman kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, jalankan perintahnya. Cinta kita harus ada realisasinya. Jalankan perintah Nabi dari apa? Ya dari sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang ketiga, cinta kepada Nabi apa nanti konsekuensinya? Jauhi larangannya, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berbuat zalim, dan lain-lain. Sempurna ya pemahamannya. Nah yang keempat hadirin, konsekuensi cinta kepada Nabi ini saya ingetin para jamaah, banyak baca sholawat. Coba Pak, ya minimal sehari baca sholawat itu jangan tinggal 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, minimal 100 kali. Karena orang-orang yang baca syafaat kepada Nabi ini yang pertama kali akan mendapat prioritas di padang mahsyar, yang tadi hadisnya akan dimudahkan oleh Nabi untuk dengan kita udah sholat, udah puasa, kemudian kita baca sholawat, maka akan dimudahkan pertama kali mendapat prioritas syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau Anda nggak sempat baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, mungkin Anda sibuk banget, Anda nggak sempat baca Quran sehari hadirin, ya itu tetap merupakan aib kita, kekurangan kita, jangan sampai itu. Tapi kalau memang Anda nggak bisa sama sekali Pak, yang ini jangan tinggalkan, baca sholawat kepada Nabi, karena ini sangat penting keberadaannya di padang mahsyar supaya kita diakui dan mendapat pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga dengan pembahasan singkat ini Allah berikan kepada kita ketenangan hati kita, ya kemantapan hati kita untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi dalam arti menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Ada yang bertanyakan? Silakan Pak. Masih ada berapa menit? 10 ya? Banyak tuh. Saya singkat-singkat pembahasannya, ternyata 10 menit. Ada yang bertanyakan Pak? Silakan, pertanyaan bebas.
Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam. Sedikit mau tanya Ustaz, Ya. terkait bagaimana sih kita menyimbangkan rasa cinta kita kepada Nabi dan juga rasa cinta kita kepada Allah supaya nggak berlebihan. Cinta kepada Allah dan Rasul dalam arti berlebihan yaitu menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kayak orang-orang Nasrani menganak-tuhankan Isa bin Maryam. Itu yang disebut dengan berlebihan. Kalau berlebihan suka kepada Nabi, ya, dia menjalankan sunnahnya. Bahkan ada orang-orang yang cinta kepada Nabi pakai gamis, pakai jenggot, pakai sorban. Ditanya, kenapa kamu begini pakaiannya? Saya ngefans sama Nabi Muhammad. Itu lihat anak-anak muda ngefans sama K-pop, ngefans sama Michael Jackson, pakaiannya mirip mereka, logikanya wajar. Tapi ngefans sama mereka nggak ada keuntungan di akhirat kepada Nabi. Makanya kalau ada orang jenggotan, dia itu ngefans kepada Nabi. Karena Nabi perintahkan kita untuk dan Nabi punya jenggot, ceritanya begitu. Yang tidak boleh berlebihan satu saja, tidak boleh meyakini Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan kayak siapa? Orang-orang sebelah. Itu yang dilarang oleh agama. Nabi Muhammad tetap manusia seperti kita. Cuma beliau adalah sebagai tonggak sejarah pembuka daripada alam hidayah dari kegelapan sampai hari kiamat. Makanya risalah kenabian sudah ditutup sampai hari kiamat, nggak ada nabi lagi. Beliau nabi terakhir dan kita umat terakhir. Dan Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, tidak seluruh nabi. Kalau seluruh nabi adalah segolongan saja. Ya, seluruh nabi itu ada yang untuk Bani Israel aja, ada untuk kaum Kipti aja, ada untuk yang kaum ini saja. Tapi kalau Nabi Muhammad kafatan linnas. Dalam surat As-Sabah ayat 13-14 ada, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad untuk sedunia. Makanya orang sedunia yang ada nama Islam, mendengar Al-Quran, mendengar nama Nabi Muhammad, mereka tidak beriman, maka tidak diterima. Gitu. Ya. Kalau dalam acara, contohnya acara Maulidan, dibacakan syair-syair itu tidak berlebihan. Karena para sahabat berkata Nabi Muhammad seperti matahari dan rembulan indahnya. Makanya ada tuh syairnya yang berbunyi apa? Gimana? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kesininya anta syamsun anta badrun, engkau matahari, engkau rembulan. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Betul. Nabi Muhammad di atas cahaya matahari, hadirin, penerang alam dunia dan akhirat. Kalau matahari kan cuma batik zahir aja. Nabi Muhammad pencerah apa? Cahaya apa? Hati-hati manusia yang penuh dengan kegelapan, kesyirikan, noda-noda daripada kemunafikan dan sebagainya. Gitu. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cepat kabur kan? Ya, kalau tidak ada, hadirin, semoga kajian ini bermanfaat untuk saya dan jamaah semua. Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.